Dan balik lagi dengan aku Renia sama Dokter Grace masih membahas vaksinasi dan imunisasi. Tuh kan maunya buru-buru aja jadi belibet deh. Nah kita lanjut ngobrol lagi nih dok. Dok, tadi kan dokter bilang masih bisa dikejar seandainya vaksinnya terlambat dilakukan oleh bunda gitu ya. Nah itu di tabelnya di mana tadi ya? Di tabel tuh kan ditandai sama warna kuning nih untuk mengejar, untuk mengejar. Nah seandainya yang mestinya dilakukan di usia 2 bulan, terus dia baru bisa melakukan di usia 5 bulan tuh ini masih nggak apa-apa, masih nggak apa-apa, masih tetap aja terus diberikan gitu ya, karena nanti dokternya akan langsung digabungin aja ya. Jadi ada beberapa kombinasi dari imunisasi gitu ya, yang memang harus diberikan dan akhirnya diberikan secara langsung gitu. Dilihat lagi. Reaksinya ke anak-anak kalau itu kan dia dikasihnya mestinya kalau sesuai jadwal satu. Tapi kalau dibarengin gitu ada reaksi tertentu gitu nggak dok ke anak-anaknya? Ya biasanya kan takutnya kalau bunda-bunda itu kan kayaknya kalau dikasih banyak-banyak nanti anaknya gimana gitu ya. Nah sebetulnya sih nggak apa-apa, aman-aman saja gitu ya. Karena nanti kalaupun memang ada kejadian ikutan pasca imunisasi gitu ya, KIPI itu biasanya demam. Ya biasanya diberikan kalau misalnya habis kena vaksinnya DPT tuh, setelah diberikan DPT berapa hari kemudian dia akan demam, nggak apa-apa, memang reaksinya seperti itu. Jadi langsung saja disiapkan penurun panas aja, nggak usah sampai panik dikasih obat lagi dan sebagainya gitu. Tapi tetap kalau demam pasca imunisasi ya diberikan paracetamol. Kalau misalnya ternyata kok ini demamnya aneh nih, kayaknya demamnya yang harusnya dia setelah vaksinasi paling sehari, kemudian 2 hari, kemudian biasa gitu ya. Ini anaknya kok malah timbul penyakit-penyakit yang lain. Nah kalau misalnya seperti itu, langsung datang ke dokternya lagi. Karena saja, ya mungkin saja itu bukan KIPI, bahkan memang ada terinfeksi penyakit yang lain gitu, bukan diakibatkan oleh si vaksinnya. Oh gitu, jadi no need to panic lah intinya gitu. Iya, benar. Santai aja, jangan disalahin vaksinnya gitu ya. Coba tanya dulu, cari tahu ke dokter, apa sih anakku kenapa gitu. Nah, kalau untuk anak usia 2 sampai 5 tahun nih dok, 2 sampai 5 tahun, vaksin yang mesti diberikan apa aja tuh tadi dok? Nah biasanya kalau 2 sampai 5 tahun gitu ya, yang diberikan adalah udah mulai tuh vaksin flu ya, kemudian tifoid itu sudah mulai diberikan di usia-usia 2 tahun ke atas, karena kan. Nah kalau untuk flu sendiri dia setiap tahun? Nah, kalau influenza itu diulang setiap tahun sekali lagi gitu ya. Jadi karena kan kalau influenza itu kan dia mutasi virusnya, kemudian kan dia istilahnya nanti setiap tahun dia sudah ada di booster lagi, mungkin daya tahan tubuhnya selama 1 tahun sudah mulai menurun. Jadi dia harus di booster lagi supaya naik lagi untuk melindungi dia sehingga aktivitasnya tidak terganggu oleh virus influenza. Oh gitu. Seandainya kena pun ringan, nanti paling cuma gejala-gejala pilek biasa. Kalau tidak vaksinasi flu, kalau misalnya ternyata imunitasnya rentan, maka bahaya juga loh. Flu itu kan bisa mengancam nyawa juga kan, mengganggu jantung, bisa jadi infeksi jantung, ke jantung ya, ke otak, ya kan, pernafasan apalagi gitu. Jadi benar-benar influenza itu, vaksin influenza juga diperlukan dan harus di booster setiap tahun. Oh gitu. Nah kalau untuk anak-anak nih dok, apakah boleh anak yang berat badannya kurang itu diberikan vaksin atau imunisasi? Oke, ini biasanya kasusnya prematur ya maksudnya Mbak Renia? Prematur iya, tapi seandainya kalau anaknya normal gitu, tapi berat badan dia tuh untuk melakukan vaksin tertentu ternyata berat badannya kurang, itu Oke, jadi maksudnya ketumbuh kembangnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal vaksin, kemudian di awal deh lahirnya prematur nih gitu ya, terus kemudian di bawah 2 kilo lagi beratnya, itu divaksin nggak ya gitu. Jadi sebaiknya sih tidak tunggu sampai anaknya itu beratnya di atas 2 kilo atau tunggu sampai usianya 1 bulan atau nanti kontrol lagi kan, kalau prematur kan dikontrol lagi terus ke dokter. Kira-kira usia berapa yang akhirnya siap untuk bisa menerima vaksinasi dasar lah setidaknya ya, yang 5 wajib itu. Nah kemudian kalau misalnya sepanjang pertumbuhan tumbuh kembangnya kok dia
stunting ya, maksudnya tumbuh kembangnya tuh tidak seperti anak-anak pada normalnya gitu ya. Terus tetap vaksin atau tidak? Tetap vaksin, ya karena itu bukan kontraindikasi yang mutlak gitu. Tapi kan tetap dilihat kenapa tumbuh kembangnya bisa stunting, apakah karena gizinya dan sebagainya. Karena gizinya kan dan sebagainya juga mempengaruhi imunitas dong pastinya di dalam tubuh anak tersebut kan. Jadi kalau misalnya ternyata dia tumbuh kembangnya juga tidak baik, maka sebetulnya juga harus disupport dengan vaksinasi. Oh, gitu. Kecuali bayi baru lahir tadi yang prematur di bawah 2 kg. Harus ditunggu dulu berat badannya sampai berat badannya ideal untuk melakukan vaksin gitu ya dok ya. Nah, kalau bunda-bunda tidak memberikan vaksin tambahan di luar yang wajib, itu gimana dok? Ya nggak apa-apa Apa-apa sih. atau nggak apa-apa? Jadi gini, kalau vaksinasi tambahan kan memang supaya melengkapi. Sehingga tubuh si anak itu tuh siap untuk kekebalan imunitasnya ya, sistem imunitasnya untuk bisa menghadapi paparan-paparan virus yang ada di sekitar kita sekarang gitu. Nah seandainya tidak mau vaksin yang lain selain yang 5 yang tadi gitu, ya tidak apa-apa gitu ya, ini bukan menjadi sebuah kewajiban, tetapi itu akan membuat si anak itu akhirnya tidak punya kekebalan terhadap penyakit-penyakit tersebut. Dan bayangin kalau misalnya dia masih anak-anak, kemudian tidak sengaja dia karena banyak kontak dengan umum gitu ya, terus kemudian dia terjangkit penyakit tersebut dan akhirnya dia tidak ada sistem pertahanan tubuh, kan dia bisa ada resiko untuk akhirnya penyakit itu bisa mengancam nyawanya. Itu kan yang kita nggak mau. Makanya tujuan dari imunisasi adalah supaya anak-anak itu tuh siap dengan kekebalan tubuh yang dia butuhkan pada saat dia harus berinteraksi dengan masyarakat, teman-temannya dan sebagainya. Gitu. Jadi selama bunda-bunda masih bisa memberikan yang terbaik, imunisasinya dilengkapi sesuai dengan kebutuhan anak, maka dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Dan bayangin kalau misalnya dia tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, tumbuh kembangnya serta pertumbuhan otaknya pasti akan jauh lebih baik daripada anak-anak yang gampang sakit. Entah dikit-dikit sakit flu, ntar dikit-dikit dia sakit tipes, nanti dikit-dikit dia diare-diare gitu kan, kasihan kan gitu. Sedangkan kalau anak-anak dengan sistem tubuh yang kuat, dengan vaksinasi yang sudah lebih lengkap, maka dia setidaknya tubuhnya siap menghadapi untuk nanti dia berinteraksi dengan banyak orang. Nah iya, kadang-kadang kan bunda-bunda mungkin apa ya, kalau untuk yang vaksin tambahan ini pasti kepentoknya masalah biaya gitu kan ya dok ya gitu ya. Seandainya bunda-bunda memang mau anaknya lebih kuat badannya untuk nolak atau menangkal penyakit-penyakit yang tadi disebutkan sama dokter Grace, ya nabung dong. Tapi emang mahal ya dok ya? Ya, untuk ada beberapa vaksinasi tertentu memang harganya lumayan agak ya, pricey ada yang ya, sampai 1 juta dan sebagainya gitu. Tetapi balik lagi, seandainya kita memang bisa mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita, pasti akan jauh lebih baik dan kita tenang untuk melepas dia untuk kontak bersama dengan orang-orang sekitar kita ya, masyarakat luas. Selalu lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan ya. Oke, Dokter Grace, nggak terasa kita harus break lagi. Break melulu ya kayaknya Bun ya. Enggak, nanti kita berdua bakal balik lagi masih membahas tentang vaksinasi dan imunisasi. Bunda jangan kemana-mana, tunggu kita berdua ya.